Okay, let's go. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama podcast Rumah Bersama Rakyat dan Relawan Jawa Tengah. Iya. Teman-teman, kita beberapa waktu yang lalu sudah ngobrol-ngobrol dengan aktivis media muda, pemuda media, yaitu Mas Aidrus Polinsight. Maka kemudian ketika melihat visi misi Pak Ganjar Mahfud ketika debat Cawapres kedua kemarin, atau debat Cawapres pertama, debat Pilpres kedua, melihat Pak Mahfud berbicara terkait konteks ekonomi. Maka telah hadir bersama kita Mas Dwi Prasetyo Hadi, Dr. Dwi, lebih ininya ya mungkin sekarang. Terima Karena kasih, baru dapat gelar doktor ya Mas ya? Iya, betul. Ya? Baru tanggal berapa Mas kemarin? Tanggal 1 Desember Wah, tanggal 1 Desember 2023. Ini berarti masih hangat-hangatnya untuk menjadi dokter dan pasca disertasi ya Mas ya, pasca selesai disertasi. Nah Mas Dwi, saya senang sekali dengan hadir di sini karena tentunya akan memberikan pandangan-pandangan yang baru, khususnya kepada teman-teman muda nih gitu. Kita bisa loh, teman-teman muda, saya mahasiswa gitu, bisa ngobrol dan ngopi bareng Pak Dwi kali ini. Siap. Ya podcast yang santai ini Mas. Ya Mas Dwi, kita pengen ngobrol-ngobrol nih karena jenengan juga doktornya adalah di bidang ekonomi. Sebenarnya sih kita bisa ngobrol banyak hal ya, nggak hanya soal fokusnya pada perspektif ekonomi, tapi lebih ke Mas jenengan juga relawan dan caleg dari partai pengusung Ganjar Mahfud. Nah, kalau kita pengen bedah sih Mas, menurut jenengan kemarin ketika debat Cawapres pertama atau debat Pilpres kedua itu Pak Mahfud banyak membedah hal-hal terkait ekonomi. Iya, betul. Nah Mas, aku pengen ngobrol sih Mas sama jenengan. Kira-kira gambaran besar atau gagasan besar terkait pengembangan ekonomi, terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu melalui apa sih Mas, kalau Pak Ganjar Mahfud? Mungkin fokus dari visi misi atau gagasan yang disampaikan? Terima kasih. Kalau kita bisa mencermati terkait dengan visi misi Bapak Ganjar Mahfud, kita melihat adanya UMKM. UMKM itu naik kelas. Nah, harapannya UMKM itu bisa naik kelas. Yang dimaksud dengan naik kelas di sini adalah UMKM bisa go internasional. Banyak loh UMKM khususnya yang bidang di startup dan lain sebagainya sudah bisa naik kelas. Adanya banyak saham yang memang bisa dijual dan itu bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sektor informal maupun sektor formal yang ada. Begitu Mas. Oh, jadi Pak Ganjar Mahfud ini berfokus pada usaha-usaha masyarakat kecil ya Mas? Iya, betul. Mas, tapi ada yang ini karena teman-teman relawan juga banyak yang background-nya itu aktivis Mas. Jadi kadang tuh juga ngomongin UMKM Mas. Kita tuh sebenarnya agak menyayangkan kenapa dinamakan UMKM Mas. Karena kalau saya sendiri, cita-cita setiap UMKM itu pasti pengen jadi oligarki. Iya kan Mas? Kenapa nggak dikasih nama kementerian, bukan kementerian UMKM misalnya, kementerian kewirausahaan aja gitu. Karena kalau UMKM tapi bercandaan teman-teman aktivis di belakang aja Mas. Karena pikiran tiap UMKM dan cita-cita tiap UMKM itu pasti pengen jadi oligarki gitu. Betul. Nah, tadi bincang UMKM tadi, pengen go internasional artinya pengen apa tuh Mas? Berarti pengen UMKM ini bisa produknya bisa keluar negeri gitu ya Mas? Harapannya produk-produk yang memang dihasilkan UMKM itu bisa go internasional, produk ke luar negeri. Banyak sih program-program yang kita melihat yang sudah dicanangkan oleh Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud itu sudah go internasional. Kita melihat adanya
gudeg itu gudeg kaleng. Iya. Nah, gudeg kaleng itu bagus ya. Berarti gudeg yang memang apa itu masa basi atau hanya 2 atau 3 hari itu dikaleng. Dikaleng lebih lama ya Mas? Lama, 2 atau 3 bulan. Nah, kondisi ini itu akan berdampak. Berdampaknya bagaimana? Gudeg bisa kita jual ke luar negeri dan harapannya dari gudeg tersebut itu UMKM itu bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Bukan hanya pendapatan mingguan, harian, tapi bisa pendapatan bulanan dengan melakukan ekspor kalau bisa keluar negeri. Itu contohnya dari bidang makanan aja ya. Kita bisa melihat dari berbagai macam UMKM yang memang sudah ada dan sudah bisa berjalan dengan baik begitu. Memang ada permasalahan yang ada di UMKM, banyak sih permasalahan-permasalahan. Yang pertama ada permasalahan permodalan, yang kedua ada permasalahan perizinan, dan ada permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, memang Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud itu telah memberikan solusi. Kalau berkaitan dengan perizinan, itu ada perizinan sudah dibuat permudah ya, PIRT, terus diberikan bantuan. Saya melihat bahwa keberhasilan dari Bapak Ganjar menangani UMKM itu terlihat pada saat pandemi COVID. Adanya pelibatan yang dilakukan oleh UMKM untuk bisa berkontribusi. Kalau tidak ya paling tidak misalkan ya pembelian masker kepada UMKM, terus pembelian sarana dan prasarana ke UMKM, itu paling tidak menumbuhkan UMKM itu bisa mendapatkan order dan bisa mendapatkan pendapatan. Bisa begitu. Bertahan hidup ya Mas? Iya, intinya begitu. Nah, keberhasilan itu harapannya ditindaklanjuti menjadi UMKM bisa naik kelas. Harapannya UMKM bisa naik kelas, bisa melakukan ekspor, bisa mendapatkan pendapatan, tidak hanya dari pendapatan harian, tapi pendapatan bisa bulanan, bahkan pendapatan yang lain begitu. Berarti kalau mau naik kelas itu Mas, betul, nilainya harus A semua. Betul. Iya. Kalau nilai aku itu bisa naik. Betul. Iya, betul. Betul kan harus meminimalisir masalah. Betul. Betul. Iya. Minimal seperti itu. Ketika kita melihat ya, misalkan gudeg bisa dijadikan gudeg gudeg kaleng. Nah, itu memang banyak prosesnya agak lama. Tapi ketika prosesnya sudah terlampaui, ada sterilisasi, ada halal, ada perizinan industri rumah tangga, ketika sudah terlampaui semua, harapannya itu bisa menjadi produk tambahan yang bisa menjadikan UMKM bisa menjadi lebih naik kelas lagi. Begitu Mas. Secara umum visi misi Pak Ganjar itu kan satset 3 jari itu Iya, sepakat, betul. Saya sangat sepakat. Bisa ini Mas, apa sih satset itu maksudnya? Iya, satset itu kita bisa melihat bahwa keberhasilan itu tidak hanya dilakukan dengan omong kosong, tapi dilakukan dengan perbuatan-perbuatan, dan secepatnya memang harus dilakukan perubahan-perubahan atau perbuatan-perbuatan yang nyata. Yang pertama, memang kalau melihat dari UMKM ya, berarti kondisi saat ini kita harapannya bisa permasalahan-permasalahan UMKM dilakukan berkaitan dengan pelatihan, diberikannya pelatihan-pelatihan di tingkatan UMKM. Yang kedua, diadakan pemberian permodalan. Permodalan itu juga penting bagi UMKM. Yang ketiga, harapannya diadakan pembinaan terkait dengan produk itu tersebut, apakah produk itu bisa berjalan dengan baik dan bisa dipasarkan menjadi lebih baik lagi. Begitu Mas. Oke Mas Dwi, ini sudah banyak, mesti sudah banyak juga teman-teman atau pakar-pakar lain yang membahas terkait visi misi Pak Ganjar. Iya, tapi betul. Kita pengen mengulas lagi aja. Iya, betul. Dan poinnya adalah karena Pak Ganjar berasal dari partai yang memikirkan wong cilik. Iya, betul. Maka kembali ekonominya harapannya diharapkan bukan hanya heavy on oligarki, tapi heavy on UMKM juga. Jadi UMKM juga turut menikmati. Betul Mas. Yang diharapkan ketika Pak Ganjar menjadi calon presiden, menang menjadi presiden. Betul. Nah, kita tahu juga Mas Dwi, Mas Dwi di pemilu 2024 ini kan turut menjadi peserta. Siap.
usung melalui Partai Hanura ya Mas ya. Iya, betul. Menjadi DPRD provinsi. Iya. Dapilnya Dapil 1 Kota Semarang. Dapil 1 berarti hanya Kota Semarang. Iya, Dapil betul. 1 Jawa Tengah. Teman-teman barangkali nanti melihat suara tuh bisa aja nyoblos Mas Dwi kan. Karena Mas Dwi sudah doktor dan yang jelas sesuai dengan visi misi Pak Ganjar. Apalagi bicara ekonomi yang beliau juga sudah mendapat gelar doktor di situ, artinya sudah cukup diakui secara akademik nih teman-teman. Betul. Nah tinggal masyarakat yang menilai nanti apakah dapat diakui secara masyarakat untuk mewakili suara masyarakat Jawa Tengah khususnya Kota Semarang kan seperti itu. Maka kalau misalkan selaras dengan apa yang diberikan Mas Dwi bisa nyoblos. Nah tapi kita sebelum ke sana, sebelum harapannya teman-teman bisa nyoblos Mas Dwi, kita pengen ini sih Mas, kita kepo Mas. Anak-anak muda itu biasanya kepo. Karena ngopo sih wong iki nyalek gitu. Atau kenapa sih mau nyalek? Orang Mas Dwi kan posisi hari ini juga sudah dosen di UGRIS ya Mas. Betul. Sudah dosen di UGRIS kan sudah nyaman gitu. Kenapa sih Mas jenengan ada kepikiran untuk nyalek gitu? Terima kasih Mas Fauzan. Keinginan motivasi saya nyalek itu sebenarnya sama sih ya. Dosen juga sama. Dosen itu mempunyai Tridharma perguruan tinggi namanya, melakukan penelitian, pengabdian, dan melakukan pengajaran. Nah, motivasi nyalek sama, hampir sama sih. Paling tidak kita memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kita melihat bahwa posisi DPRD itu sangat baik sekali, dengan artian saya tinggal di Kota Semarang, khususnya di Krobokan ya. Krobokan itu setiap musim hujan itu Januari, Februari itu pasti hujan dan pasti banjir begitu. Pasti banjir. Iya. Nah, harapannya ketika kita memang sudah ada calegnya di situ, lumayan kalau sudah ada calegnya, paling tidak kita bisa mengaspirasikan dari aspirasi masyarakat, bisa untuk meninggikan jalan atau aspirasi-aspirasi yang lain, dan aspirasi itu kita tampung, harapannya kita bisa perjuangkan. Kalau tugas daripada DPRD ya sebenarnya kan menampung aspirasi dari masyarakat, harapannya bisa kita kembalikan kepada masyarakat dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Begitu. Dengan kita melihat bahwa DPRD juga membuat undang-undang ya, harapannya ya membuat undang-undang yang memang mendukung daripada masyarakat itu sendiri. Nah Mas Dwi, tadi hal kecil lah di masyarakat. Mas Dwi pengen mengentaskan banjir minimal di wilayah jenengan, di wilayah Krobokan. Nah lalu bagaimana Mas cara jenengan dalam terjun ke masyarakat nantinya setelah terpilih, dan harapannya terpilih ya Mas? Betul. Ataupun bagaimana cara jenengan ketika melakukan legislasi, melakukan pembentukan suatu perundang-undangan? Apakah jenengan sesuai dengan administrasi saja atau hal-hal lain yang jenengan sudah punya gambaran gitu? Betul. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat ya, berarti kita harus turba namanya, turun ke bawah. Kita melihat turun ke bawah, kita melihat secara langsung bagaimana sih aspirasi-aspirasi yang dari masyarakat. Nah, ketika kita sudah turun langsung, kita bisa melihat secara langsung. Nah, ketika kita bisa melihat secara langsung, kita catati apa yang memang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kita catat apa yang menjadi kebutuhan, kita akan minimal kita akan aspirasikan kepada tingkatan atas. Kalau memang dibutuhkan perundang-undangan, maka kita lakukan membuat perundang-undangan dengan mekanisme dan prosedur yang memang sudah ada. Begitu. Jadi banyak kritik dari anak-anak muda sekarang. Betul. Saya itu 2022 hampir setiap ada demo di Semarang, di Kelurahan minimal. Benar. Itu saya itu selalu turun Mas. Betul. Karena melihat bahwa kondisi hari ini baik itu legislatif dan eksekutif. Mohon maaf teman-teman yang ada di sana. Betul. Masih hanya menerapkan hal-hal yang administratif. Tanggal ini harus reses, ya udah berarti reses saja. Nggak harus memberikan batasan, yang penting ada fotonya. Betul. Nah itu yang menjadi nalar kritis kita teman-teman muda Mas, khususnya di Kota Semarang. Betul. Nah dan harapannya ketika wajah-wajah baru yang ada di 2020 yang terpilih di 2024 ini
apalagi berangkat dari teman-teman aktivis. Betul, Mas Dwi juga aktivis ya, Mas? Iya, Di saya organisasi apa, Mas? Di apa? Betul. Dulu saya mahasiswa itu ada namanya Fosikal, Forum Komunikasi Mahasiswa Pekalongan. Saya itu bisa mengumpulkan 5 perguruan tinggi yang ada di Pekalongan, terus membentuk Fosikal, Forum Komunikasi Mahasiswa Komunikasi Pekalongan. Dengan membentuk itu kita berkelompok menjadi satu, itu menjadi lebih kuat. Dulu kita melakukan demo turunkan BBM, seperti itu. Ya, kita juga tergabung dalam FPPI, Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Ya, sampai sekarang kita juga bergabung dari kegiatan-kegiatan yang memang harapannya bisa melakukan advokasi pada hal-hal yang memang kita rasa penting dan perlu, begitu, Mas. Menarik juga, Mas Dwi, ternyata selain dokter, dosen, ternyata juga mantan aktivis. Iya, mantan aktivis, betul. Tapi saya kagum, Mas, sama jenengan. Karena nyambut dan tahu-tahu aktivis kembali. Karena tahu aktivis biasa S1-nya aja lulusnya lama. Iya, gitu. Betul. Tapi Mas Dwi di umur 40-an ini sudah menjadi dokter. Saya kagum, Mas. Betul. Mas Dwi mungkin akan memberikan pesan-pesan pada teman-teman kita, mungkin teman-teman relawan atau teman-teman ya semualah pemuda atau caleg-caleg di siapapun lah di Indonesia ini untuk kemenangan Ganjar Mahfud atau teman-teman muda yang belum, mungkin bisa memberikan semangat, Mas, pada teman-teman semua. Harapannya ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Ketika kita melihat perkembangan yang saat ini terjadinya permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal yang memang kita rasa tidak baik, ya kita selaku masyarakat, ya kita berbuat menjadi sebaik mungkin. Kalau memang kondisinya memang agak hal-hal yang memang tidak baik, ya kita laporkan, kondisinya seperti itu. Untuk saat ini kita harapannya itu bisa bersama-sama, minimal kita sengkuyung bareng-bareng apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Cita-cita kita bersama jelas menjadikan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Kondisi ini harus kita perjuangkan dengan baik, dan harapannya di tahun 2024 kita sacet, ya, kita harapannya sing-singkan lengan baju, kita harapannya sudah semangat, paling tidak apa yang kita lakukan, ya kalau kemarin itu ada satu gerakan bersama, minimal puasa Senin Kemis untuk kemenangan Bapak Ganjar Mahfud, kita lakukan apa yang memang Bapak Ganjar Mahfud lakukan. Harapannya ke depan Bapak Ganjar Mahfud menjadi presiden 2024. Ketika Bapak Ganjar Mahfud menjadi presiden 2024, itu adalah yang terbaik, yang harapannya itu bisa menjadi presiden RI yang terbaik. Nah, seperti itu. Sama jangan lupa juga teman-teman semua untuk nyoblos Mas Dwi nomor berapa, Mas? Saya adalah dari Partai Hanura, nomor urut provinsi, DPRD Provinsi Kota Semarang, Kota Semarang, nomor 4 ya, Mas, ya? Nomor urut 1. Nomor urut 1, sorry. Nomor urut 1, teman-teman. Oke, terima kasih banyak, Mas Dwi. Kita sudah bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Dan jangan lupa kita mengutip dari Bung Adian Napitupulu, bahwa kalau kita tempurnya dengan uang, kita kalah. Kalau kita tempurnya dengan yang media sosial, kita kalah. Tapi kalau kita tempurnya dengan keluar keringat, kita pasti menang. Salam 3 jari, salam demokrasi. Sampai jumpa teman-teman semua.